Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan RCI, Bapak Edi Wibowo. Yang saya hormati para pengurus DPP RCI yang sudah jauh-jauh hadir di sini. Yang saya hormati Ketua DPD RCI Jawa Barat terpilih yang barusan tadi dilantik, dan para tamu undangan yang saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang saya banggakan seluruh anggota RCI DPD Jawa Barat. Musda, Musyawarah Daerah 1, ini merupakan bagian dari program kerja RCI di tahun ini. Merupakan program kerja RCI di tahun 2023 ini, seluruh daerah harus sudah melaksanakan musyawarah daerah. Karena untuk apa sih Musda? Musda ini adalah untuk setiap pengurus yang terpilih mendapatkan legitimasi yang jelas atas prosesi-prosesi musda yang sudah kita laksanakan. Nah, di RCI mungkin ada sekitar 28 provinsi, tapi yang sudah mengikuti musda itu sudah 7 provinsi atau 7 daerah. Kemarin saya bertanya, ada anggota bertanya sama saya, apa sih pentingnya musda? Kenapa sih musda ribet banget? Nah, dari musda inilah yang nanti legitimasi posesi-posesi hasil dari musda itu yang akan kita bawa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan visi misi RCI. Jadi ke depan mungkin kemarin saya sudah menginformasikan RCI di bulan November ini, insya Allah kemarin sudah dapat undangannya. Kita akan mengikuti dan mendapatkan stage atau booth di London dalam kegiatan World Travel Market. Nah, jadi RCI dapat stage di sana. Di situ ada banyak travel, banyak pengusaha dari berbagai macam penjuru dunia yang berkumpul di London. Kebetulan nanti saya sendiri yang berangkat bersama dengan beberapa rangkaian dari DPP. Itu tujuannya adalah untuk apa sih? Ya, seperti yang ditemakan di hari ini, yang handal dan berdaya saing global. Itu tujuannya. Nah, selain itu RCI juga beberapa kali sudah beraudiensi dengan beberapa kementerian, dengan para menteri, beberapa menteri maksudnya, gitu kan. Kita beraudiensi dari DPP, dan singkat cerita kemarin waktu pada saat di Sumatera Utara, gitu, itu kita dipanggil langsung oleh Pak Ijek. Pak Ijek itu wakil gubernur Sumatera Utara. Dia ingin mendengar apa sih ini RCI, apa sih RCI. Nah, ketika dia mendengar, ketika ini hari itu juga dia mengutuskan kepala dinasnya untuk bertemu dengan kita langsung ketika itu ditelepon. Artinya adalah apa? Kita di beberapa daerah stakeholder atau pemerintah sudah welcome dengan RCI. Jadi harapannya di Jawa Barat kepada pengurus yang baru, ketua terpilih Om Angga, bisa membawa RCI seperti di daerah-daerah lain, gitu. Dan kemarin terakhir juga di Kepri, waktu kita musda Kepri, dihadiri oleh Bapak Wali Kota Batam sekaligus Ketua BP Batam. Apa yang ditawarkan? Ayo RCI Batam, karena lingkupnya di Batam ya, berarti masuknya DPC. Kita bangun, ciptakan Batam ini seperti Dubai. Seperti Dubai seperti apa sih?
transportasi, rental mobil mewah. Saya tanya, bisa Pak? Bisa, karena program pemerintah Batam sendiri sedang ada pelebaran jalan. Kemarin beliau juga memaparkan program-programnya untuk ke depan, gitu. Bahkan saya secara terpisah menawarkan kepada beliau untuk berinvestasi membawa investor untuk berinvestasi di Batam. Inilah pengusaha, teman-teman semuanya. Jadi inilah apa ya? Ada yang dibilang, wah RCI seperti ini. Inilah pengusaha. Pengusaha berpikir intelektual, berpikir jangka panjang. Karena mungkin entah teman-teman tahu atau tidak, isu-isu ini sudah mulai tercipta percikannya. Di 2025 nanti akan ada resesi. Mau nggak kita ngalamin lagi seperti permasalahan yang terjadi ketika pandemi di 2020? Nggak ada angkutan sewa khusus. Rental ini masuknya ke dalam angkutan sewa khusus atau ASK. Itu ada peraturan undang-undangnya, ada peraturan ininya. Rental itu masukannya ke ASK, angkutan sewa khusus. Ada enggak yang mayungin kita? Sampai saat ini belum kuat. Ke depan persaingan semakin kuat. Ke depan persaingan semakin tinggi. Jujur, agak sedikit cerita. Saya main rental mungkin dibandingkan teman-teman di sini saya masih baru. Saya main di rental itu benar-benar fokus 2019. Baru main setahun, pandemi. Gitu. Ya, kita lewati sama-sama pandemi. Pada saat itu keterpurukan, di situ saya sedih. Kenapa? Para pengusaha rental nggak ada payung hukumnya. Bener nggak? Pada ngerasain nggak? Pada ngerasain nggak semua? Ada yang berjuang di sini. Sampai waktu itu saya masih jadi sekjen. Orangnya ada di sini, Om Tony. Om Tony bilang, Jen, izin, bisa nggak saya maju ke pemerintah? Maju silakan, surati. Akhirnya Om Tony salah satu orang yang dipanggil oleh DPRD Kepri ya, Kepri, untuk memperjuangkan para pengusaha rental mobil di Kota Batam pada saat itu untuk bebas yang namanya relaksasi tanpa biaya, tanpa ini selama 1 tahun ya. Nah, tapi saya bilang sama Om Tony maju, siap nggak buat nggak disukain orang? Siap nggak buat dibenci orang? Siap, ya, lanjutin. Nah, dari pandemi itu saya merasa banget. Dari apa yang dirasa akhirnya ayolah. Oh nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua bisa. Tinggal caranya aja. Saya ngasih contoh sederhana aja deh. Ini salah satu bocoran visi misi RCI. Di sini teman-teman ada yang main usaha restoran nggak? Atau ada yang usaha security? Ada? Oke. Di restoran kalau misalnya teman-teman main di F&B gitu kan, itu ada istilah logo halal. Bener atau enggak dari MUI? Ya kan? Oke, itu namanya sertifikat MUI untuk mencapai logo halal. Yang mengeluarkan siapa? MUI. Di rental ada nggak yang ngeluarin sertifikat itu?
RCI nanti akan mengeluarkan sertifikat itu. Jadi teman-teman buka rental, buka ini tanpa ada sertifikasi RCI, ikut tender nggak bisa, itu goals RCI. Jadi kalau misalnya dibilang apa manfaatnya, nggak ada manfaatnya sekarang. Berbicara order, masuk RCI nggak dapat order, saya pun juga nggak pernah menerima order dari RCI. Gitu. Tapi bagaimana teman-teman di sini bisa berkembang, itu yang akan diciptakan di RCI. Jadi mungkin itu dari saya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCI beraksi, RCI beraksi, RCI beraksi.